Program Prolanis ini sudah memanfaatkan teknologi digital melalui sistem informasi kesehatan dan aplikasi digital untuk memudahkan pemantauan peserta. Jadi sudah mengikuti dan memanfaatkan teknologi digital. Bu, apakah kedepannya peserta ini bisa memantau kesehatan Bu, dari rumah? Dari rumah ya? Iya. Peran komunitas untuk mendukung Prolanis ini, komunitas peserta yang menjadi wadah atau tempat untuk saling berbagi pengalaman, memberikan motivasi dan dukungan sehingga peserta tersebut lebih semangat dalam artian meningkatkan kualitas hidupnya, lebih rajin lagi untuk beraktivitas. Nah, dukungan-dukungan itu ada di komunitas peserta Prolanis. Apa harapan BPJS Kesehatan untuk program Prolanis ini sendiri ke depannya? Oke, untuk saat ini Bu, tips-tips sederhana kira-kira agar penderita hipertensi ataupun penderita diabetes tetap sehat dan kegiatan sehari-hari adalah Tipsnya sederhana saja, misalnya rajin kontrol, rajin minum obat, makan teratur dalam artian pola makannya dijaga, kemudian olahraga yang cukup, hindari stres, dan jangan merokok. berarti disiplin Bu ya, Iya. kunci utamanya itu sebagai kayak kuncinya memang perlu disiplin, yaitu rajin kontrol, rajin olahraga dan segala macamnya, pola hidup perlu dijaga. Baik Bu, untuk lanjut lagi Bu, kita ke inovasi dan masa depan program Prolanis. Apakah program Prolanis sudah memanfaatkan teknologi digital? Tentu. Program Prolanis ini sudah memanfaatkan teknologi digital melalui sistem informasi kesehatan dan aplikasi digital untuk memudahkan pemantauan peserta. Jadi sudah mengikuti dan memanfaatkan teknologi digital. Berarti sudah mengikuti arus zaman juga Bu. Iya. Oke Bu, untuk kedepannya Bu, apakah kedepannya peserta ini bisa memantau kesehatan Bu, dari rumah? Dari rumah ya? Iya. Dari rumah ke arah sana sudah ada konsepnya. Yaitu dengan konsep telemedicine dan integrasi data kesehatan. Oh, berarti peserta juga sekarang sudah bisa lewat rumah Bu ya, dengan aplikasi Bu. Iya, dengan aplikasi. Oke Bu. Mas, tadi Bapak nanya, kira-kira konten hari ini temanya tentang apa ya? PRB Om, PRB, program serangan balik. jangan balik, main bola kali, program rujuk balik. Oh, program rujuk balik. Oh, yang program buat pasien penyakit kronis kayak diabetes, stroke atau hipertensi yang kondisi mereka tuh udah stabil kan, tapi mereka tuh masih butuh kontrol dan mengkonsumsi obat secara rutin. Nah, dengan program PRB, mereka nggak perlu lagi tuh repot-repot ke rumah sakit. Jadi mereka bisa kontrol di vaskes pertama, klinik atau puskesmas, dan ambil obatnya di apotek PRB, bukan? Bener ya Om. Nah, mekanismenya itu ketika mereka berobat ke rumah sakit dan menurut dokter kondisinya sudah stabil, nanti mereka akan diberikan surat rujuk balik untuk selanjutnya melanjutkan pengobatan di fase pertama dan konsul dengan dokter di sana sekalian ambil obat. Oh, tapi kan ambil obatnya kan tetap di ini kan, apotek PRB atau depo farmasi yang udah kerjasama sama BPJS Kesehatan kan? Iya, dan ada sekitar 1.688 apotek yang sudah bekerja sama dan menerima PRB. Nanti tinggal tunjukkan saja surat rujuk balik dan juga resep dokter. Nanti akan diberikan obat untuk 1 bulan.
Oh gitu. Jadi deh aku bikin materi dulu ya. Jangan lupa Yom, tambahkan juga manfaat program PRB, soalnya banyak banget manfaatnya. Satu kan itu manfaatnya pasien PRB itu, jadi mereka nggak perlu repot-repot lagi antri jauh-jauh ke rumah sakit. Jadi dengan program PRB mereka bisa ambil obat dan kontrol di fase pertama mereka aja, karena memang kondisi mereka udah stabil kan. Terus, oh iya, itu apa namanya, tidak terjadi penumpukan di rumah sakit. Jadi si dokter itu bisa fokus menangani pasien-pasien yang benar-benar membutuhkan. Karena kan yang pasien PRB ini kan mereka udah stabil kondisinya, jadi bisa ditangani di FKTP aja, ya kan? Betul, dan satu lagi, supaya progresnya lebih terkontrol, karena mereka tetap konsul dengan dokter yang ada di fasilitas kesehatan tingkat pertama mereka. Oh gitu. Tapi kira-kira ini kontennya mau kita bikin konsepnya mau gimana ya? Gini aja Yom, Untuk peran komunitas ini sendiri Bu, dalam mendukung Prolanis nih Bu, kira-kira ada nggak Bu? Peran komunitas untuk mendukung Prolanis ini, komunitas peserta yang menjadi wadah atau tempat untuk saling berbagi pengalaman, memberikan motivasi dan dukungan sehingga peserta tersebut lebih semangat dalam artian meningkatkan kualitas hidupnya, lebih rajin lagi untuk beraktivitas. Nah, dukungan-dukungan itu ada di komunitas peserta Prolanis. Berarti memang saling berbagi pengalaman, ya, motivasi dan dukungan juga perlu Bu ya. Oke, berarti begitu Sobat CKN. Tujuannya dengan adanya komunitas dalam program Prolanis ini sendiri itu dengan saling memberi dukungan, karena itu tujuannya untuk salah satunya menjaga kualitas kehidupan program Prolanis ini sendiri. Oke, baik Bu. Apakah ada Bu penghargaan ataupun apresiasi Bu untuk FKTP dengan Prolanis terbaik Bu? Iya, ada. Jadi BPJS Kesehatan akan memberikan apresiasi kepada FKTP yang berhasil melaksanakan Prolanis yang terbaik. Jadi mulai dari aktifnya klub Prolanis. Nah, itu terlihat kegiatan-kegiatan di FKTP tersebut aktif. Nah, maka akan ada apresiasi kepada FKTP yang berhasil melaksanakan Prolanis dengan baik. Oh, ya, berarti memang ada rewardnya sendiri nih Sobat JKN untuk FKTP yang terbaik ya. Berarti untuk harapannya Bu saat ini Bu, apa harapan BPJS Kesehatan Bu, untuk program Prolanis ini sendiri ke depannya? Harapan BPJS Kesehatan untuk program Prolanis ini sangat berharap ya agar semakin banyak peserta dengan penyakit kronis ini lebih terkontrol, kemudian kualitas hidupnya juga meningkat dan pembiayaan kesehatan akan lebih efisien. Iya, dengan adanya Prolanis tadi menurunkan komplikasi sehingga dampaknya akan meningkatkan kualitas hidup dan tentunya akan terdampak pada pembiayaan kesehatan yang lebih efisien. Oke, berarti harapannya juga buat kita semua. Semoga semuanya yang Ibu Sari sampaikan semoga bisa terwujud dalam waktu yang cepat. Amin. Oke Bu, ada nggak Bu pesan-pesan terakhir Bu untuk peserta JKN terkait Prolanis? Untuk peserta JKN terkait Prolanis, jika sudah terdiagnosa diabetes ataupun hipertensi, maka manfaatkanlah Prolanis ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian manfaatkan program ini karena salah satunya kesehatan adalah investasi untuk hidup yang lebih produktif dan bahagia. Oh ya. Berarti begitu tuh Sobat JKN. Mungkin perlu yang namanya menjaga kualitas hidup, perlu yang namanya mengatur pola dan gaya hidup untuk menjaga kesehatan agar terhindar dari yang namanya penyakit seperti hipertensi ataupun diabetes, karena penyakit tersebut itu merupakan penyakit yang kronis dan perlu yang namanya tindakan lanjut, sehingga adanya program Prolanis ini sendiri terbentuk untuk tujuan tersebut. Gak kerasa nih Sobat JKN, obrolan kita di podcast kali ini udah sampai di ujung. Semoga cerita dan informasi yang tadi kita bahas tentang Prolanis ini bisa membuka wawasan, menambah semangat, sekaligus jadi pengingat bahwa kesehatan itu investasi yang paling berharga.
Jangan lupa tetap jaga pola hidup yang sehat, aktif bayar iuran tepat waktu, kemudian dan manfaatkan program JKN termasuk Prolanis dengan sebaik-baiknya. Oke, karena dengan begitu kita bisa terus melangkah bersama menuju hidup yang lebih sehat dan bahagia. Sampai ketemu lagi di podcast Berkisah.